kesadaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Khoyruniswah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM akhir 173. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan pilar utama dalam membangun komunikasi yang efektif, serta menjadi cerminan dari identitas dan kecerdasan sebuah bangsa. Berbahasa Indonesia bukan hanya sekedar mengeluarkan ujaran atau menuliskan rangkaian aksara, melainkan sebuah keterampilan kompleks yang menggabungkan penguasaan tata bahasa, kosakata, dan konteks sosial budaya. Untuk dapat dikategorikan sebagai baik dan benar, penggunaan bahasa harus memenuhi dua kriteria utama yang saling melengkapi, kriteria kebenaran dan kriteria kebaikan. Bahasa yang benar merujuk pada kesesuaian penggunaan bahasa dengan kaidah atau aturan tata bahasa baku yang berlaku. Kaidah ini mencakup ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang terbaru ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, tata kata, tata kalimat, dan tata bentukan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tata bahasa baku. Penggunaan bahasa yang benar memastikan bahwa pesan yang disampaikan logis, gramatikal, dan mudah dipahami secara struktural. Ketika seseorang menulis dijual alih-alih dijual atau menggunakan kalimat yang rancu secara sintaksis, ia telah melanggar aspek kebenaran. Penguasaan aspek ini mutlak diperlukan, terutama dalam konteks formal dan ilmiah. Sementara itu, berbahasa yang baik berarti menggunakan bahasa sesuai dengan situasi, kondisi, tempat, dan lawan bicara. Aspek kebaikan ini lebih bersifat pragmatis dan situasional. Misalnya, menggunakan bahasa baku dengan istilah-istilah ilmiah yang rumit saat berbicara kepada anak kecil atau kelompok masyarakat awam akan membuat komunikasi tidak berjalan dengan benar. Sebaliknya, saat menggunakan ragam non baku atau bahasa santai saat mengobrol dengan teman akan lebih efektif dan diterima secara sosial. Ini adalah kemampuan untuk memilih dan memilah variasi bahasa, ragam formal, semi-formal, atau non-formal agar selaras dengan tujuan komunikasi. Kombinasi dari kedua kriteria ini, yaitu berbahasa yang baik dan benar, adalah kunci untuk mencapai komunikasi yang paling optimal. Dalam situasi resmi seperti rapat dinas, penulisan surat resmi, karya tulis ilmiah, atau pidato kenegaraan, tuntutan untuk berbahasa yang baik dan benar adalah yang tertinggi. Penggunaan ragam bahasa baku yang benar yang disampaikan secara lugas, sopan, dan terstruktur akan meningkatkan kredibilitas pembicara atau penulis dan menjamin bahwa pesan tersampaikan dengan akurat dan profesional. Di era digital saat ini, tantangan untuk mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin besar. Maraknya penggunaan bahasa gaul, singkatannya tidak standar, serta adanya campur kode yang berlebihan di media sosial berpotensi menggerus kaidah baku. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk terus mempelajari, mempraktikkan, dan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah adalah tanggung jawab setiap warga negara. Memperhatikan kaidah ejaan, memperkaya kosakata melalui KBBI, yang paling penting, lalu mempertimbangkan konteks ketika berkomunikasi. Semua itu adalah langkah-langkah nyata untuk menjamin kelangsungan dan martabat bahasa nasional. Pada akhirnya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya urusan tata bahasa, tetapi merupakan manifestasi dari rasa cinta dan hormat terhadap warisan budaya dan identitas bangsa. Dengan menguasai keterampilan ini, kita tidak hanya menjadi komunikator yang handal, tetapi juga menjaga kelestarian bahasa persatuan yang telah mempersatukan Nusantara. Walaupun penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan tepat sangat penting untuk mewujudkan komunikasi yang jelas dan berwibawa, dalam praktiknya, banyak penutur menghadapi kendala utama berupa anggapan bahwa bahasa tersebut bersifat kaku. Pada dasarnya, aturan kebahasaan dirancang untuk menciptakan keseragaman dan memperjelas makna. Akan tetapi, keharusan mematuhi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, memilih kosakata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta menyusun kalimat secara formal, justru kerap membuat bahasa Indonesia baku dipersepsikan sebagai bahasa yang dingin, tidak luas, dan kurang bersahabat. Di sini melahirkan dilema tersendiri.
Di satu pihak, bahasa baku tetap dibutuhkan dalam ranah resmi dan akademik. Di pihak lain, terutama di kalangan generasi muda, muncul rasa sungkan dan tekanan karena khawatir dianggap berlebihan atau terlalu formal dalam menggunakan bahasa baku untuk komunikasi sehari-hari. Sehingga mereka lebih memilih bahasa gaul yang dirasa lebih santai dan ekspresif. Pandangan bahwa bahasa yang benar identik dengan bahasa yang kaku atau tidak alami inilah yang mendorong munculnya berbagai persoalan komunikasi, seperti kebiasaan mencampur bahasa atau bahkan mengabaikan kaidah kebahasaan demi membangun kesan akrab dan mengikuti perkembangan zaman. Anggapan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar selalu terasa kaku dan formal, sejatinya timbul karena kesalahpahaman terhadap fleksibilitas bahasa itu sendiri. Seolah-olah kaidah baku harus diterapkan tanpa pandang bulu di setiap situasi. Solusi utama untuk meruntuhkan stigma kekakuan ini bukanlah dengan menanggalkan aturan, melainkan dengan menguasai seni memilih ragam bahasa yang tepat. Kita harus memahami bahwa kaidah bahasa baku adalah perangkat wajib yang digunakan untuk konteks resmi, ilmiah, dan korespondensi penting, di mana presisi sangat diperlukan. Sementara itu, dalam interaksi sosial dan personal sehari-hari, kita didorong untuk menggunakan ragam non-formal yang lebih cair, namun tetap menjaga aspek baik, yaitu kesopanan dan kejelasan. Kuncinya terletak pada kesadaran kontekstual untuk selalu menyesuaikan diri, sehingga bahasa yang kita gunakan tidak pernah terasa berlebihan. Untuk memperjelas fleksibilitas ini, bayangkan situasi sehari-hari. Saat menulis laporan ilmiah tentang dampak fintech di Indonesia, gunakan kalimat baku seperti penggunaan aplikasi keuangan digital telah meningkatkan inklusi keuangan sebesar 25% di kalangan masyarakat pedesaan menurut data OJK di tahun 2024. Ini memastikan presisi dan kredibilitas. Namun, dalam obrolan WhatsApp dengan teman, gunakan aplikasi pinjol ini beneran bantu banget orang desa nabung. Katanya OJK naik 25% loh tahun lalu. Tetap sopan, jelas, tapi relatable. Perbandingan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan musuh ekspresi, melainkan sahabat yang adaptif. Penelitian dari Badan Bahasa Kemendikbud pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa profesional yang mahir beralih ragam bahasa memiliki peluang karir sekitar 30% lebih tinggi di sektor ekonomi digital karena kredibilitas mereka di mata investor dan mitra global meningkat. Di sisi lain, survei Kominfo menemukan 65% pengguna media sosial Indonesia merasa terintimidasi oleh bahasa formal. Padahal justru inilah akar masalah. Ketakutan akan kekakuan yang sebenarnya bisa diatasi dengan latihan. Analogi sederhana seperti pakaian. Jas untuk rapat direksi, kaos untuk nongkrong. Bahasa baku adalah jas yang membuat kita tampil percaya diri di panggung besar. Sementara ragam santai adalah kaos yang hangatkan hubungan personal. Secara kolektif, penguasaan ini tak hanya tingkatkan individu, tapi juga kuatkan identitas bangsa di era globalisasi. Di tengah dominasi bahasa Inggris di fintech dan politik internasional, bahasa Indonesia yang lincah menjadi senjata soft power kita, seperti yang terlihat pada kesuksesan kampanye pemerintah Indonesia banget, yang campur aduk formal-informal untuk jangkau jutaan netizen. Tantangan terbesar adalah kemauan kolektif untuk berani pakai bahasa Indonesia yang benar di tempatnya tanpa takut dicap kaku atau sok formal. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Mari kita ubah pola pikir bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar bukan merupakan beban kaku yang menghambat ekspresi, melainkan sebuah aset profesional dan kecerdasan komunikasi yang meningkatkan kredibilitas di mata publik. Dengan menjadikan bahasa baku sebagai alat yang luas dan efisien, bukan sebagai tembok penghalang, kita tidak hanya memperbaiki kualitas komunikasi individu, tetapi juga secara aktif memuliakan bahasa persatuan ini sebagai fondasi jati diri bangsa yang berwibawa dan terdidik.
Oleh karena itu, marilah kita mulai hari ini untuk selalu memilih kata dan menyusun kalimat dengan bijak dan tepat sasaran. Kualitas komunikasi Anda adalah cerminan kualitas berpikir Anda. Tunjukkanlah yang terbaik melalui bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.